Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube gereja kita. Kita akan bersekutu pagi hari ini melalui renungan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025. Sebelum kita menerima firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan renungan pada hari ini sebagaimana ditetapkan dalam almanak kita, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 dan 23. Mari saya akan baca pertama dalam bahasa Batak Toba. Nunga huleho tunasida hasanapon na nilihomitu au asa sada nasida songokita nasada rohai ahuma di bagasan nasida jalaho di bagasan au asa sudenggan hasadau nasida gabi di boto portibion ho marsuwau jalahorong roham di nasida songon holong ni roham diam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, sebagaimana ciri khas dari Injil Yohanes, karena penulisan kitab Injil ini pada zamannya sedikit sudah dipengaruhi oleh ilmu filsafat yang sedang berkembang, maka terkadang memahami setiap kalimat yang terdapat dalam Injil Yohanes ini juga butuh penafsiran, pemahaman yang mendalam. Itu menjadi ciri khas Injil Yohanes. Sedikit berbeda dengan ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi sebenarnya jika kita sudah merenungkan dan mencoba menggali apa yang hendak dikatakan dari semua kitab itu, tanpa terkecuali Injil Yohanes, dapat dikatakan bahwa penekanannya adalah betapa kehadiran Yesus Kristus yang kita imani adalah Allah yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Sekalipun kita menggunakan kalimat-kalimat, ajaran-ajaran yang sering kita sebut bahwa Yesus adalah anak Allah, sesungguhnya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka dalam semua kitab perjanjian baru, yang dapat kita temukan adalah bahwa kehadiran Yesus itu
merupakan pemulihan hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta itu. Sekali lagi bahwa kehadiran Yesus adalah pemulihan hubungan antara manusia ciptaan Allah dengan Allah sendiri sebagai penciptanya. Secara sederhana begitu kita memahami. Maka melalui nats renungan kita pada hari ini, itulah yang dapat kita lihat, itulah yang dijelaskan. Betapa Allah Bapa yang dalam nats ini disaksikan oleh Yesus Kristus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan demikian pula yang saya katakan tadi, bahwa di dalam Yesus telah dipulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Sebagaimana pada masa-masa Natal yang baru saja kita rayakan di bulan Desember yang lalu, kita ingat bahwa manusia itu diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Tetapi kemudian ada batas yang membuat Allah dengan manusia itu seolah-olah tidak dapat lagi menjadi satu. Batas itu adalah yang kita sebut dengan dosa. Segala upaya, segala cara telah dilakukan bagaimana supaya hubungan yang terpisah itu bisa pulih kembali melalui pengutusan para nabi-nabi, melalui seruan-seruan untuk bertobat. Tetapi semuanya itu tidak sempurna. Hanya di dalam Yesus kesempurnaan itu ada, dan hanya di dalam Yesus pula kesempurnaan itu dapat kita terima kembali. Kita kembali pada tujuan Allah menciptakan kita. Nah saudara, demikian melalui firman ini kita disadarkan bahwa kesatuan kita dengan Allah telah pulih kembali. Dosa tidak lagi bisa memisahkan kita dengan Dia, karena dosa kita telah diampuni. Tetapi sekaligus juga melalui nats ini ditekankan bagaimana kita sebagai sesama yang sudah dipersatukan kembali dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, kita juga membangun kesatuan sebagai sesama jemaat. Bagaimana kita yang tadinya sudah terpisah dengan Tuhan, satu dengan lain, kita terpisah karena kepentingan dan apapun itu namanya. Bagaimana jika dengan Tuhan saja kita bisa memiliki kesatuan yang sempurna, kesatuan yang utuh lagi. Melalui firman hari ini kita juga diajak bagaimana kita membangun kesatuan sebagai sesama anak-anak Allah. Saya dalam khotbah sering mengatakan dalam kehidupan bergereja kita bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang ditebus. Bahasa Bataknya saya sering mengatakan nahinok kok midebata kita. Nahinok kok midebata. Maka terkadang dalam perjalanan satu gereja bisa terjadi konflik, bisa terjadi perpecahan. Karena seolah-olah ada sesuatu yang ingin dihokok, tanda petik dihokok oleh orang-orang tertentu.
oknum-oknum tertentu, maka gereja itu bisa terpecah belah, terjadi permusuhan di antara sesama jemaat. Saya sering mengatakan, sebenarnya dalam kehidupan bergereja kita, hal mendasar yang harus kita pegang, harus kita syukuri adalah nahino kok mituhani kita selalu. Dan oleh sebab itu, marilah kita sebagai sesama yang dikasihi Allah melalui Yesus Kristus juga membangun satu kesatuan, persekutuan di hadapan Allah. Dan ini menjadi penting. Kesatuan yang diharapkan melalui firman ini bukanlah sekadar dapat berkumpulnya 1-2 orang atau lebih. Katakanlah kalau kita pakai ukuran gereja, kesatuan yang dimaksud di sini yang kita banggakan adalah bukan kesatuan misalkan gereja A, gereja B, jemaatnya ratusan, ribuan. Bukan seperti itu. Tidak sekedar dapat berkumpul, bukan seperti itu. Tetapi kesatuan kita adalah kesatuan yang dibangun atas iman kita kepada Yesus Kristus, yang dapat mempersatukan kita dengan Allah. Itulah pesan melalui nats renungan hari ini, supaya mereka menjadi satu. Itu harapan Yesus, supaya mereka, siapa mereka itu? Orang-orang yang percaya seperti saya, seperti Amang dan Ina, dan kita semua. Ini menjadi hal penting, menjadi koreksi juga. Kesatuan kita sebagai satu resort Surabaya, kesatuan kita sebagai jemaat HKBP Surabaya, HKBP Sidoarjo, HKBP Waru, HKBP Rungkut, HKBP Ujung. Sejauh mana kesatuan itu dibangun adalah karena kita sama-sama meyakini dan mensyukuri kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini sungguh meneguhkan kami sebagai sesama jemaat, di mana Engkau Tuhan melalui Yesus Kristus yang kami imani adalah Tuhan yang menjadi manusia, wujud pengasihan Allah yang telah berkorban untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, sehingga Engkau yang kudus, bahkan yang maha kudus, menjadi bagian dari hidup kami, sekalipun kami adalah manusia yang lemah. Tetapi di dalam Yesus Kristus, hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan dipulihkan kembali. Dan firman ini juga mengajak kami untuk selalu membangun kesatuan di dalam iman sebagai sesama yang dikasihi Tuhan. Biarlah kami mensyukuri, membangun kesatuan yang sejati dalam hidup kami, mulai dari kehidupan keluarga kami, kehidupan bergereja kami, dan kehidupan kami sebagai sesama yang Tuhan kasih. Terima kasih untuk firman ini. Kuatkan kami menjalani hari ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.